Ketua DPR RI Puan Maharani ikut angkat bicara. Sayangnya ngawur. Mohon maaf, saya katakan ngawur. Alih-alih memberikan peringatan, minta maaf, menegur Menpora, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain, ma ba'du. Insiden tidak dikibarkannya bendera merah putih pada saat penganugerahan medali emas Thomas Cup kita di Denmark semalam masih terus menjadi perbincangan yang sangat ramai. Atas insiden ini, Menpora dianggap tidak becus menangani teknis terkait dengan persyaratan administrasi tes doping pada para atletnya sebelum bertanding. Dan akibat kelalaian itu kemudian tim Thomas Cup kita di Denmark tidak boleh mengibarkan sang merah putih sebagai sebuah bentuk sanksi atas penangguhan itu. Dan tidak hanya itu saja, Indonesia bahkan terancam tidak boleh menggelar pertandingan event-event internasional di bidang bulu tangkis ini. Nah, atas keributan ini, Ketua DPR RI Puan Maharani ikut angkat bicara. Sayangnya memalukan. Ya, menurut saya memalukan untuk kapasiti Ketua DPR RI dengan statementnya itu. Statement seperti apa yang saya anggap memalukan? Yakni dia mengatakan bahwa insiden tersebut seolah tidak dipersoalkan oleh Puan Maharani dan mengatakan bahwa merah putih cukup dikibarkan di dalam dada para atlet kita. Oke, saya baca dulu beritanya, nanti saya lanjutkan komentar-komentar saya. Ini saya baca yang di Kompas ya. Judulnya, tak ada bendera Indonesia di Thomas Cup. Puan, .2, sesungguhnya merah putih berkibar di dada kita semua. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Puan Maharani mengapresiasi keberhasilan tim bulu tangkis putra Indonesia memboyong Piala Thomas 2020 ke tanah air. Menurutnya, prestasi ini sangat membanggakan dan menjadi momen kebangkitan bulu tangkis Indonesia. Terkait bendera merah putih yang tak bisa dikibarkan dalam upacara pemberian trofi di Piala Thomas, Puan menilai hal tersebut tidak mengurangi semangat tim merah putih dalam memberikan yang terbaik untuk bangsa. Saat para atlet, pelatih, ofisial, dan seluruh masyarakat Indonesia ikut bernyanyi lagu Indonesia Raya dengan hikmat sambil tangan kanan di dada, sesungguhnya bendera putih telah berkibar di dada kita semua, katanya dalam keterangan tertulis yang diterima kompas.com pada hari Senin 18 Oktober 2021. Adapun sebelumnya, Indonesia mendapatkan sanksi dari Badan Anti-Doping Dunia atau World Anti-Doping Agency dalam kurung WADA lantaran Indonesia dinilai tidak mematuhi program tes doping plan atau TDP. Allah. Ya, menurut saya pernyataan ini pernyataan yang ngawur. Mohon maaf, saya katakan ngawur. Alih-alih memberikan peringatan, minta maaf, menegur Menpora, ya Ketua DPR RI, Ketua Legislator di level yang paling puncak, punya otoritas dong. Punya kewenangan untuk menegur, mengingatkan jajaran eksekutif di dalam melaksanakan tugasnya yang tidak becus. Mestinya begitu, bukan kemudian malah membela dan mengatakan bahwa merah putih telah berkibar di dalam dada. Ini maksudnya apa? Itu bukan persoalan sepele loh, Mbak Puan. Itu persoalan harga diri bangsa dan persoalan mental para atlet kita. Siapa bilang bahwa para atlet ketika menyanyikan Indonesia Raya dengan dada dipegang di dalam dadanya ada merah putih? Siapa tahu bahwa mereka nangis batin atas peristiwa tersebut. Peristiwa yang mestinya membuat mereka bangga saat itu, tapi harus menahan malu
karena benderanya tidak bisa dikibarkan. Kan begitu. Jangan begitulah Mbak Puan Maharani. Enggak begitu. Mestinya minimal Anda minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia umumnya dan khususnya kepada para atlet. Bahwa ada insiden yang tidak diduga. Itu baru gentle dong, minta maaf. Persoalan prinsipal yang disebabkan oleh hal yang tidak substansial. Maksud saya begitu. Kasusnya sangat prinsipal dong. Bendera kita tidak bisa dikibarkan dalam momen yang sangat penting itu. Dan jangan bilang bahwa itu tidak mempengaruhi semangat para pejuang. Tidak mempengaruhi semangat para atlet kita. Ya sudah selesai kok. Bertanding sudah berhasil, ngondol emas. Bukan persoalan semangat, tapi persoalan mentalnya. Persoalan mentalnya. Ibarat orang, ini kan logikanya begini, Mbak Puan. Ibarat orang wisuda, anak sekolah wisuda dengan susah payah, tiba-tiba orang tuanya tidak bisa hadir di hadapannya. Ini bukan persoalan semangat belajarnya, bukan persoalan dia punya semangat atau tidak dalam belajar, tapi persoalan mentalnya yang down. Karena pada saat yang sangat membanggakan, pada saat yang sangat membahagiakan, sesuatu yang dibanggakan tidak bisa hadir bersamanya. Dalam konteks ini adalah merah putih yang mestinya dikibarkan tinggi-tinggi. Gitu dong. Lah kok malah bilang katanya merah putih telah berkibar di dalam. Jadi kalau begitu nggak usah ada kibaran merah putih dong upacara 17 Agustus. Nggak usah ada merah putih di depan gedung kantor dewan, di depan istana negara, kalau udah ada jada kita semua. Enak saja ngomongnya, gimana sih? Masa harus diajarin tentang apa makna dari lambang negara, makna dari bendera negara. Nanti kalau dites tidak hafal Pancasila, alasannya ngomong Pancasila sudah di dalam dada kita, begitu. Kalau disuruh nyanyi lagu Indonesia Raya, nggak nyanyi sudah ada di dalam hati, nggak perlu diucapkan, begitu. Gimana Mbak Puan lah, lagi pula Anda menyampaikan ini saya jadi emosi. Bentuk press release tertulis dikirimkan ke media-media. Undang wartawan dong semuanya. Tarik Menteri Pemuda dan Olahraga. Dudukan bersama, minta maaf. Begitu loh, jantan itu loh, ngakui kesalahan. Persoalan prinsipnya gini kok cuma di press release dikirimkan, gimana sih ini? Penasihatnya ada nggak sih ini? Puan Maharani ini sekretarisnya, ajudannya nggak tahu psikologi. Masa nggak tahu psikologi bangsa Indonesia? Gitu loh, mesti yang kumpulin wartawan udah ke gedung DPR, Menteri Menporanya diundang, dudukan di sebelahnya, minta maaf kamu, gitu, jangan diulangi. Itu baru ketua DPR. Apa-apa kok bikin gemes banget sih, Masya Allah. Kadrun yang disalahin. Dan dalam konteks begini nggak ada gunanya memberikan support semangat kepada para atlet. Perjuangan sudah usai, pertandingan sudah selesai, mereka menang. Yang dibutuhkan adalah permohonan maaf dan hadiah yang besar. Gitu. Oke, saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, saya kira itu vlog saya malam hari ini. Hari Senin malam ya. Mohon maaf kalau sedikit emosi. Minta maaf sih ngapa? Nggak usah pakai argumentasi yang tidak mutu, malah bunuh diri, malah salah besar, malah nambahin salah. Itu. Udah salah ditambahin salah gitu loh. Nah, ya, salah kuadrat namanya ini. Udah salah teknis, statement, bikin statement salah, bikin malu aja. Terakhir untuk Pak Jokowi, barangkali ke depan atau kalau perlu hari ini diganti Menporanya, bikin Menteri Pemuda Olahraga yang memang tahu dunia olahraga lah, yang muda gitu loh ya. Jadi jangan menjadikan air disandingkan dengan minyak gitu. Orang yang nggak suka olahraga dijadikan Menteri Olahraga kan, jadinya kacau begini. Menteri Olahraga namanya juga Menpora ya, Menteri Pemuda dan Olahraga, yang menterinya masih muda, yang suka olahraga, paham dunia olahraga kan begitu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.